93, 93,3 FM Thomson News Radio. Sahabat Thomson, apa kabar pada sore hari ini? Saat ini kita berada di hari ke-9 ya, di bulan April 2024. Dan ini adalah hari terakhir dari umat Muslim menjalankan ibadah puasa, karena besok kita akan memasuki suasana Idul Fitri atau Lebaran. Nah, saat langsung di tengah gemerlapnya suasana Lebaran, kita sering kali merangkul sebuah tradisi, yaitu saling memaafkan sebagai bagian dari perayaan. Tetapi di balik keindahan tradisi tersebut, ternyata terdapat kekayaan makna yang dalam tentang arti sejati dari memaafkan. Nah, oleh karena itu dalam dialog psikologi bersama Diamet pada sore hari ini, kita akan mencoba untuk menyelami lebih dalam sebuah konsep memaafkan bersama Bunda Ira Putriani Juwita yang seperti biasa menemani kita. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah, hari terakhir puasa. Ya, Bunda Ira, kita tahu bahwa setiap Lebaran atau setiap merayakan Idul Fitri sudah merupakan sebuah tradisi bahwa kita melakukan atau saling bermaafan gitu. Tetapi sebenarnya kita paham betul bahwa konsep memaafkan ini sebenarnya merupakan sesuatu yang universal gitu, di mana itu merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat. Kalau dilihat dari perspektif psikologis, apa sebenarnya definisi memaafkan itu? Jadi sebenarnya itu adalah proses penerimaan seorang individu untuk mau menerima kejadian yang menimbulkan rasa sakit dan mau mengubahnya dari arah negatif menjadi positif untuk mencapai kedamaian dalam hidupnya gitu ya. Kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, itu dikit-dikit minta maaf gitu kan. Nah, di sini kan kadang-kadang kita juga nggak tahu nih salahnya sebenarnya apa gitu kan. Jadi memang proses memaafkan yang sebenarnya itu yang benar-benar menyakitkan, yang bisa merubah perilaku seseorang menuju arah yang mundur sebenarnya untuk mencapai segalanya gitu ya. Proses menyakitkan itu yang butuh pemaafan yang mendalam. Kalau yang ada di Indonesia kan, kalau sudah mau pisah nih, maaf lahir batin ya, gitu kan. Itu masih belum seberapa, belum mengena sebenarnya apa yang menyakitkan buat dirinya gitu. Jadi proses yang pemaafan yang di sini yang benar-benar dia merasakan rasa sakit yang luar biasa, sehingga ketika misalnya disentuh dengan lagu sedikit, teringat sesuatu. Jadi seluruh tubuh ini sebenarnya bisa merefleksikan gitu. Ketika kita mencium bau sesuatu gitu ya, wah ini parfumnya ini yang menyakitkan hatiku, bisa yang seperti itu gitu kan. Suasananya, atau suasana dingin, wah aku pernah kejadian ini nih, itu temperatur ruangan yang bisa membuat dia berubah. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang bisa merubah dari seseorang itu menjadi tidak biasa, seperti itu. Ya, dan kalau kita lihat bahwa jadi pemahaman tentang proses memaafkan yang akan kita bahas kali ini mungkin lebih dalam dari sekedar sebuah tradisi memaafkan satu sama lain dalam konteks kita merayakan Idul Fitri. Tetapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam di dalamnya, bahwa sebenarnya konsep forgiving ya, forgiveness gitu, memberikan maaf itu adalah merupakan kemampuan khusus juga ya pada manusia. Karena tidak mudah ternyata untuk memaafkan, sehingga banyak teori yang melatar belakangi itu nantinya gitu. Karena memang ternyata memaafkan tidak semudah kata-kata gitu kan, memaafkan seseorang itu gitu. Ya, tadi kan Bunda Ira bilang mengenai bagaimana seseorang memaafkan atas sesuatu yang tersimpan di dalam hati atau jiwanya, rasa sakit sebelumnya, ya kan gitu. Nah, kalau
kita membahas ini gitu, mengapa memaafkan menjadi begitu penting dalam perkembangan seorang atau individu? Karena itu sangat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Oke. Ketika eh, rasa sakit itu menderanya, dia tidak bisa melangkah ke depan dengan baik gitu ya. Jadi ada faktor yang menghambat untuk dia maju ke depan, sehingga dia tidak bisa tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dia terhambat karena segalanya terhambat gitu, Ya, karena memang ada proses yang sangat menyakitkan yang terpendam di belakangnya itu gitu. Jadi ini proses masa lalu tapi berimbas pada masa sekarang dan masa depannya dia gitu. Jadi proses kesehatan mental seseorang itu sangat dibutuhkan untuk dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya sekarang ini dan untuk masa depannya nanti gitu. ya. Nah, kalau kita anggap sebenarnya kadang-kadang kita berada dalam satu kondisi harus sebenarnya memaafkan orang lain atas Mm-mm. sesuatu yang dibuat kepada kita, gitu kan Mm-mm. gitu. Tetapi kadang-kadang ini ada pertanyaan Mm. gitu. Apa sih bedanya kita itu memang memaafkan sesuatu atau apa yang dilakukan oleh orang kepada kita Mm-mm. atau kita melupakan Hmm. gitu, memaafkan. Mungkin kalau apa namanya? Ya itu ini pertanyaan itu. Jadi Mm-mm. kalau memaafkan sama melupakan itu apa Bedanya bedanya? memaafkan dan melupakan. Kalau Ya. memaafkan itu kan proses emosi gitu ya, sedangkan kalau melupakan itu proses kognitif, oleh proses berpikir, Oke. mendelete Mm, segala kenangan gitu. Nah, orang bisa melupakan tapi belum tentu bisa memaafkan, itu intinya. Nah, itu kan masih membekas adanya sisa-sisa perasaan emosi yang masih terpendam, yang tidak tersalurkan, tidak terpecahkan masalahnya. Itu yang bisa menghambat gitu. Kita boleh melupakan peristiwa itu tapi kita nggak bisa memaafkan. Yang benar itu kita tidak melupakan tapi kita bisa memaafkan. hmm, Sehingga prosesnya itu lebih damai. Di kitanya karena proses memaafkan itu kan, kalau kita nggak maafin seseorang itu kan kita menyimpan energi negatif ya, sehingga kita nggak bisa positif karena energi negatif itu tentunya punya kekuatan yang besar untuk bisa menghambat orang itu untuk bertindak gitu kan. Jadi kalau kita mau enak ke depannya beraktivitas, tentunya kita bisa meninggalkan, memaafkan sesuatu yang energi negatif tadi gitu. ya. Jadi lebih penting memaafkannya dulu Heeh, gitu. Kemudian proses melupakan nggak heeh. apa-apa gitu tetap. Sebenarnya kalau kita semakin matang, nggak Nggak mungkin apa-apa, ya, nggak usah dilupakan karena itu suatu pelajaran. proses kematangan hidup gitu kan. Oke. Dengan kita bisa menghadapi, kita bisa mengambil keputusan, kita bisa bernegosiasi dengan masa lalu itu memperkaya wawasan kita, memperkaya khasanah kita untuk matang secara lahir batin, sehingga jika misalnya ada masalah-masalah ke depannya kita bisa antisipasi. Oh, aku sudah pernah punya pengalaman ini sehingga aku tahu bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Ya. Kalau kita berbicara tentang konsep memaafkan, itu masih ada hubungannya ya dengan kemampuan kita mengendalikan emosi dan Sangat, sebagainya. sangat. Itu berkaitan banget karena tentunya kalau kita sudah ngomongin emosi, ada marah, ada sedih, ada putus asa, ada banyak masalah-masalah emosi yang negatif yang tidak terselesaikan sehingga menghambat orang itu untuk maju ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin soal memaafkan gitu, itu bisa berkaitan dengan cara berkomunikasi orang itu gitu. Ketika dia bisa mampu mengevaluasi, oh ternyata aku salah nih gitu ya. Tapi dia harus tahu dulu nih masalahnya apa. Benarkah orang itu yang bermasalah atau itu keadaannya atau situasinya? Banyak sekali. Oh ternyata bukan orang itu sebenarnya. Jadi kita ketika kita sudah berdiam diri, mampu secara normal berpikir untuk menentukan apa sih sebenarnya masalah yang terjadi Ya, ini gitu. Itu prosesnya agak lama itu. ya, Nah, ya. itu waktu. Kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan pengalaman. Semakin kita
senior, Ya, bukan semakin tua, semakin senior. senior. Tentunya kita punya pengalaman hidup yang lebih banyak sehingga memandang masalah itu seperti apa gitu. Ya. Jadi konsep forgiveness itu adalah sebuah proses Mm-mm. yang tidak serta Berkaitan dengan kematangan seseorang juga gitu ya, kan, gitu. semakin matang dia, semakin mudah dia untuk bisa sampai ke titik itu. Semakin matang ya, bukan semakin tua. Oke, ya, Jadi semakin matang. ada bedanya proses umur secara biologi dan kematangan itu tadi. Hmm, Orang semakin tua belum tentu dia semakin matang gitu kan. Bagaimana dia bisa bijak melihat suatu masalah sehingga dia tahu jalan keluarnya seperti apa. ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan apa namanya yang berhubungan dengan pasangan Mm-mm. gitu. Salah satu di antaranya istilahnya dihianati gitu kan gitu. Kemudian Mm-mm. salah satu di antaranya harus menerima kenyataan itu dan sedang berpikir dalam proses gimana caranya saya bisa memaafkan pasangan saya untuk sesuatu yang telah menyakiti hati saya. Jadi kalau proses pemaafan yang di situ harus kita lihat dulu apakah itu tadi kan kalau dengan ngomongin pasangan itu kita harus lihat kondisinya. Oke. Setiap orang juga pasti punya masalah yang berbeda-beda gitu. Harus kita lihat apakah itu bisa kalau sudah menyakiti hati sudah jelas. Ya. Apakah menyakiti fisik? Apakah ada KDRT-nya atau enggak? Apakah ada perilaku KDRT verbal gitu ya. Kalau misalnya dihubungkan dengan selingkuh, kuat nggak Mhm. dia menerima itu gitu kan? Ya sudah, kita bisa terima itu selingkuh. Mungkin nggak itu dia melakukannya lagi. Jadi kita harus punya batasan-batasan dulu gitu ya. Aku mau memaafkan kamu gitu ya. Tapi kalau mau balikan atau mau cerai ya itu tadi yang dilihat. Apakah mungkin kejadian ini bisa balik lagi gitu. Kalau orang selingkuh sekali mungkin akan kemungkinan ada kedua kali, ada ketiga kali Ya. gitu. Nah, apakah menunggu yang kedua kali? Tentunya ini harus perbaikan dua-duanya, nggak bisa salah satu aja. Tentunya kalau sampai selingkuh kan pasti ada masalahnya. Mhm. Ini masalah berdua atau masalah yang diada-adain nih. Nah, itu benar-benar kita harus melihat. Makanya butuh tenaga profesional untuk bisa secara di tengah untuk melihat ini loh masalahnya itu begini gitu. Kalau kita ngomongin kita mendengarkan salah satu pihak ya tentunya kita akan condong di pihak itu gitu. Ya. Jadi kita benar-benar harus melihat dari kacamata orang luar yang benar-benar kita bisa bijak gitu ya. Kita bisa berada di tengah. Oh, ini yang masalahnya begini gitu. Apakah selingkuh itu menjadi habit atau memang keadaan tadi? Makanya itu harus Ya, kita ya. benar-benar lihat gitu. Keadaan yang memaksa atau memang habitnya. Kalau habit ya udah tinggalin aja gitu kalau buat Oke. saya gitu ya. Tapi kalau itu keadaan memaksa, keadaan apa namanya misalnya eh, ada kesalahan dari pihak istri, nah yuk sama-sama dibetulin nih gitu kan. Ya. Sehingga kita bisa mempertahankan seperti itu. Jadi kalau masalah memaafkan itu juga bukan masalah selingkuh. Pernah kejadian di ruang praktek itu ketika istri tidak terima ketika dia melahirkan suaminya nggak ada. Oke. Jadi perasaan itu dibendam, dia nggak pernah tahu gitu sampai di ruangan praktek gitu ya. Kita kan harus cari benar akar masalahnya itu ada di mana gitu. Ya. Kemarahan apa sebenarnya yang terhadap suaminya? Oh, sekarang suaminya baik, suaminya begini. Ya. Ternyata pada saat itu dia tidak bisa menemani gitu kan. Jadi ada keinginan untuk menemani tapi pada saat ya kan namanya sikon. Pada situasi itu dia tidak ditemani. Dia bisa menerima keadaan pada saat itu tapi ternyata membekas di dalam hati gitu Ya. ya. Jadi ketika kita adakan semacam hipnoterapi, itu yang keluar aku itu marah sama suamiku karena aku tidak ditemani Oke. pada saat melahirkan. Jadi apa yang diinginkan ya aku pingin saat itu aku ditemanin. Gimana caranya? Jadi kita ada ya simulasi di dalam ruang praktek gitu ya. Ketika suaminya datang, suaminya menemani. Itu ternyata setelah selesai sesinya dia bisa memaafkan suaminya. Seperti itu loh. Ya. Jadi Ya. keadaan alam bawah sadar yang kita kadang-kadang nggak tahu. Ternyata ada hal yang menyakitkan sebenarnya ya kalau di kehidupan sehari-harinya suaminya nggak bersalah. Cuma ternyata ada yang Ganjel. terpendam. Hmm. Padahal dia tahu pada saat itu
macet atau apa sehingga suaminya telat untuk mendampingi gitu loh. Dia bisa terima keadaannya. Jadi sebenarnya kamu waktu melahirkan pengennya dia, aku dipingin dipeluk suamiku. Jadi pada saat itu dia dipeluk sama suaminya. Oke. Jadi sudah habis itu terbebas dari masalah itu. Jadi betapa sebenarnya banyak di situasi di bawah kesadaran kita itu yang seperti gunung es ya. Ya. Kita itu sadarnya begini ketika kita normal gitu, tapi sebenarnya masalahnya sebenarnya banyak yang diendapkan. Tapi kadang-kadang muncul yang kita nggak tahu, ternyata kalau ditelusuri ada yang seperti itu gitu. Oke. Kalau mendengarkan penjelasan tadi juga, jadi sebenarnya adakah situasi di mana memaafkan itu tidak dianjurkan justru? Memaafkan itu tidak dianjurkan apabila sudah menyangkut keselamatan diri. Oke. Ya, ketika diri ini terluka, kita KDRT oleh suami gitu ya, atau KDRT oleh istri gitu, kita bisa memaafkan orang itu, tapi ketika itu terjadi lagi, itu menyangkut dengan nyawa kita, ya nggak usah diteruskan, itu nggak usah. Ya. Itu tidak diizinkan gitu ya. Jadi kita akan memberikan batasan. Orang boleh menyakiti kita itu sebatas mana sih? Nah sekarang kalau yang di undang-undang yang terbaru sampai verbal pun nggak boleh. Intimidasi verbal itu juga bisa merubah mental seseorang. Oke. Ketika dia sudah tidak dihargai lagi, dihancurkan harga dirinya, sehingga dia tidak bisa tahu aku ini sebenarnya siapa sih, sampai sebegitunya. Ada orang yang sampai nggak mampu berjalan keluar itu karena intimidasi yang sangat kuat dari orang lain yang membuat dia berubah. Nah itu dimaafkan orangnya, tapi kita nggak usah berhubungan dengan orang itu lagi gitu kan. Jadi berbeda antara konteks memaafkannya, tetapi tindakannya juga harus jelas. Gitu. Jadi keputusannya juga harus. Kita memaafkan itu untuk mengurangi energi negatif di kita gitu kan. Tapi perilaku itu ya sudah, itu perilakumu, aku nggak bisa mengubahmu. Ya kan, kalau itu kejadian berlarut-larut kan berarti nggak bisa mengubah. Makanya aku yang berubah, aku yang pergi meninggalkan situasi itu. Tapi aku maafkan kamu, seperti itu. Ya, berarti memang dalam situasi-situasi tertentu, dalam konsep ketika kita memberikan permaafan kepada orang lain, tetapi di sisi yang sama, di momentum yang sama, sebenarnya kita harus menjadi pribadi yang utuh dan berdiri sendiri. Sangat kuat sendiri. Iya, kita harus mencintai diri kita sendiri sehingga kita bisa bernapas, kita bisa melakukan sesuatu tuh dengan tanpa beban gitu jadinya. Kalau kita sudah ketekan dengan beban-beban tertentu, ya tentunya nggak enak juga, nggak nyaman bagi kita gitu kan. Jadi harus dicari nih nggak nyamannya ada di mana gitu kan. Seperti yang kasus tadi, dia nggak masalah kok sama suaminya gitu kan. Ternyata masalahnya itu di situ, beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan, kalau gitu apa peran empati dalam proses memaafkan? Perasaan empati pada proses memaafkan. Empati itu adalah kita mengetahui sebenarnya keadaan emosional orang itu seperti apa. Ketika kita sudah tahu yang melatar belakangi, banyak yang melatar belakangi emosi seseorang, apakah itu pendidikannya, apakah pola asuhnya dengan orang tua. Nah, setelah kita tahu alasannya, tentu kita sudah tahu, oh caranya itu seperti ini. Jadi wacana untuk bisa memaafkan orang lain dengan melihat latar belakang orang itu seperti apa. Nah, empati itulah yang kita butuhkan untuk lebih mudah memaafkan seseorang, seperti itu. Oke, jadi empati itu semacam kemampuan kita untuk menganalisa dan menerima kondisi orang dan mengetahui alasan mengapa dia sampai melakukan itu. Sehingga kan kita lebih mudah gitu kan gitu. Jadi kita lebih mudah untuk memahami dan lebih mudah juga untuk memaafkan gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita itu punya kemampuan untuk terampil gitu. Banyak orang yang rasanya bisa bilang ke orang, misalnya ke temennya, kamu tuh kok mudah banget sih maafin orang gitu. Kok aku kelihatannya sulit gitu kan gitu. Jadi sebenarnya apakah betul sebenarnya memaafkan itu juga termasuk salah satu keterampilan yang perlu kita bangun? Perlu kita bangun dan kita pelajari tentunya gitu kan. Jadi caranya itu
ketika kita udah sadar dirinya kita gitu ya, terus kita sering-sering self talk, kita berbicara dengan diri kita gitu kan, apa sih ini sebenarnya yang terjadi gitu kan, terus menganalisa saya ini dalam situasi seperti apa sih gitu kan, tahu akarnya itu apa, yang tadi kayak gitu ya, misalnya sekarang nggak ada apa-apa kok aku masih sedih terus, ternyata akarnya di masa lalu gitu kan. Oke. Nah ada misalnya masalahnya itu di masa lalu, orangnya udah meninggal pula misalnya dengan masalah dengan orang tua, gimana caranya yang kayak Ya. gitu kan. Nah itu kemampuan itu yang harus dilatih, bagaimana kita bisa memaafkan. Oh itu peralutnya seperti itu, mendoakan itu salah satu cara untuk kita lebih mudah untuk memaafkan gitu kan. Terus setelah kita tahu diri kita seperti apa, kita jangan terlalu membebani. Kadang-kadang karena normanya begitu, agama bilang begitu, jadinya kita Oke. terbebani oleh itu. Jadi ada proses pemaafan terhadap diri kita sendiri dulu untuk bisa mau menerima, iya ya itu sudah terjadi masa lalu itu. Itu harus diomongkan, harus diterima dulu. Kalau nggak gitu akan menimbulkan kesakitan. Nah, ketika kita sudah bisa menerima itu, kita akan pelan-pelan kalau mencari wacana-wacana. Setelah ada wacana, gimana nih alternatif jalan keluarnya? Seperti itu. Jadi, yang pertama kali membangun keterampilan adalah self talk. Nah, self talk itu gimana caranya? Kalau kita misalnya kita ngomong sendiri nanti dipikir seperti orang gila ya. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah journaling. Oke, menulis ya. Menulis apa emosi yang Iya. ada, apakah dia marah kah, apakah dia sedih kah, apakah dia nangis kah, gitu Ya. kan. Jadi itu lebih mempermudah gitu kan. Atau kalau Walaupun di awal kadang-kadang agak aneh ya kita nulis, tetapi ternyata itu sangat memberikan dampak yang bagus ya. atau kadang-kadang malah divisualisasi. Kalau visualisasi nggak membutuhkan keterampilan, jadi ya memang kita merenung, kita membayangkan apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu kita menyalurkan emosinya kita nih, apakah dengan olahraga sehingga energinya bisa keluar, apakah kita melembutkan dengan menulis puisi, mendengarkan musik, melukis, itu salah satu cara untuk menyalurkan emosi tadi. Ya. Kalau olahraga apakah dengan tinju, jadi amarahnya itu bisa tersalurkan Ya. di situ gitu. Makanya kalau kayak di Jakarta itu ada tempat yang bisa untuk memecah, merusakkan apa gitu kan. Tapi kan itu dengan biaya, karena yang dirusak kan TV, yang dirusak itu handphone gitu kan. Jadinya Ya. kadang-kadang ya nggak masuk akal, tapi itu salah satu penyaluran emosi gitu kan. Jadi perlu dirilis ya. Setelah itu kita perlu relaksasi, apakah itu dengan meditasi, dengan yoga, dengan sholat. Kita kembali lagi nih ke spiritual jatuhnya gitu kan. Yang tadi terus kita juga jangan judgement diri kita sedemikian rupa gitu. Kita mempunyai ada rentang waktunya. Oh yang sekarang belum bisa nih, ayo kita coba lagi nih minggu depan. Jadi memang kita namanya juga belajar. Kalau gagal ya nggak apa-apa, kita coba kan. Misalnya kita menghadapi masalah itu kembali, ya kita coba untuk bisa mengatasinya gitu kan. Kelihatannya kalau dari cerita Bunda Ira tadi, bagaimana kita membangun keterampilan untuk bisa memaafkan pada diri sendiri dan mengontrol situasinya. Sebenarnya ini salah satu istilah yang kita bilang bahwa ya kita bijak sama diri kita sendiri dan sama situasi yang ada ya. Gitu, kita bersikap untuk mengambil sisi-sisi yang lebih positif daripada membiarkan dampak-dampak negatif itu selalu makin merusak situasi dan keadaannya. Jadi kita mengambil istilah bahwa itu menjadi pengalaman yang berharga buat kita. Ya. Jadi dengan pengalaman yang berharga itu kita harus bisa memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan interpersonal. Kita bisa menghindari konflik, ya kan? Menghindari, kalau sudah tahu situasinya kayak gitu, kita nggak usah ikut campur lah, kita menghindari konflik. Atau justru membuat keputusan, aku nih harusnya begini supaya aku bisa selamat dari masalah itu. Jadi itu memperkaya kita, membangun kematangan kita. Kita memang hidup dan matang dari pengalaman masa lalu yang menyedihkan. Tapi bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang secara positif
dibanding kita merasa sedih dan putus asa seperti itu. Oke. Apakah ada manfaat kesehatan mental yang terkait dengan kemampuan untuk memaafkan? Sangat. Kalau kita ngomongin kesehatan mental, kalau kita memendam itu kan memendam amarah, Ya, jadinya dendam, jadinya nanti sakit. Kalau yang ringan sakit lambung, agak berat dikit GERD, nanti GERD-nya naik ke arah jantung. Wah, itu kan jadi penyakit fisik jadinya. ya. Kalau yang nggak bisa tersalurkan, kita menjadi pemarah, kita menjadi sering-sering nangis, jadi melankolis, jadi Mhm. dikit-dikit nangis, dengar itu nangis gitu kan, seperti itu. Kalau yang tidak bisa menahan emosinya, atau kalau itu merusak mentalnya, ya dia jadi kalau melihat sesuatu menjadi negatif. Belum apa-apa udah curiga, belum apa-apa udah ada ketakutan, ada paranoid gitu kan. Itu bisa mengubah emosi, mengubah mental, mempengaruhi fisik gitu kan, Ya. kesehatan fisik gitu kan. Jadi sangat berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Oke, ini ada pertanyaan, saya susah untuk berusaha memaafkan karena menangani rasa marah dan benci itu nggak selesai-selesai gitu. Jadi apa yang mesti dipahami? Jadi yang kayak gitu itu kan sebenarnya kan nggak tahu nih, ini sebenarnya yang mana. Memang harus dicari dulu nih akar Oke, masalahnya tadi. Yang mhm. seperti yang cerita Isi Lestari Dianalisa tadi. tadi, Jadi heeh. dianalisa lagi. Sebenarnya sih apa yang terjadi. Nah, harus dilihat lagi. Kadang kita udah marah ke orang itu, ternyata bukan orang itu, tapi situasinya yang membuat seperti itu. Jadi kita memang harus bijak gitu melihat Ya, sesuatu. Jadi memang harus ditelusuri banget, ini di mana sih sebenarnya letak kesalahannya. mhm. Gitu kan, miskomunikasinya. Nah, itu kita harus mengembangkan kemampuan itu untuk melihat kenapa orang berperilaku demikian terhadap kita gitu kan, seperti itu. Jadi kalau ketika kita nggak bisa menguasai amarah, masih dendam, ya harus ditarikkan dulu nih, harus ditenangkan dulu gitu. Apakah dengan relaksasi dulu, apakah pokoknya dia harus tenang dulu. Apakah dari kadang-kadang tidur yang tidak cukup itu membuat orang mengambil keputusan yang salah. Ya, Jadi ya harus dilihat apakah dia tidur cukup, pola makan cukup, oke. yang seperti itu, yang cukup-cukup semua gitu kan. Sehingga dia bisa mengambil pola pikir yang benar, mikirnya normal. Jadi sangat berkaitan dengan yang lain-lain Ya, jadinya ya, gitu kan. Kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Jadi bagaimana polanya hidup kita itu benar-benar pola yang sehat. ya, Ketika kita pola yang nggak sehat, itu bisa merubah cara berpikir kita sehingga kita menjadi tidak normal mengambil ya, keputusannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang itu kenapa kok marah, apakah dia berada di lingkungan yang negatif terus? Ya mhm. berarti dia harus dikeluarkan dari lingkungan itu. Ya, Dicarikan komunitas yang sama-sama bisa berpikir positif. Kalau kita sudah mengubah semuanya tapi kita tidak mengubah lingkungan yang negatif terus, ya nggak bakal bisa. ya, Jadi itu sangat berkaitan banget ya. gitu. Makanya kita sering dengar jangan ngambil keputusan kalau lagi emosi, Iya, kalau gitu lagi kan. marah-marah Heeh. gitu. Di Islam pun ketika marah, ketika dia ngomong talak itu nggak, sebenarnya belum jatuh karena dia masih Oke, didasarkan marah. oke. Didasarkan kemarahan gitu. Jadi kalau mengambil keputusan, ayo pada saat yang tenang, benar nggak ini gitu kan, Mhm. seperti itu. Ya, jadi pengaruhnya sangat kuat ya ke Mm-mm, dalam tadi kondisi mental mm-mm. yang sehat. Kalau tidak sehat ya mempengaruhi fisik Fisiknya, juga jadi gitu. saling terkait. Gitu dan itu semakin susah ngontrol emosi kalau dalam kondisi yang memang tidak stabil ya istilahnya Mm-mm, gitu. mm-mm. Em, ini ada pertanyaan atau istilah ya gitu. Bagaimana memaafkan dapat mempengaruhi hubungan interpersonal seseorang? Jadi kalau kita lagi marah nih, hubungan interpersonal kan, kita lagi marah, kan pasti lagi nggak nyambung nih. Nah, kita benar-benar lihat situasinya lagi gitu Ya, kan. Apakah yang terjadi itu memang karena perilaku si pelaku itu seperti itu, atau memang dia dipepet oleh situasi dan kondisi sehingga dia berperilaku seperti itu. Nah, ini harus kita kita matang, kita lihat kesalahannya ada di mana. Nah, dengan kita punya wacana seperti itu, oh, berarti apa namanya, pada saat itu yang hikmah yang harus aku ambil seperti ini. Kedewasaan yang kita ambil. oke. Kalau misalnya kita bisa memaafkan
pelaku itu kita bisa memperbaiki lagi hubungannya, berarti kan kita memperkuat hubungan interaksi ya, personalnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa memaafkan orang itu, kita bisa mengembangkan rasa kasih, rasa kasihan. Ketika orang oke, melakukan perilaku seperti itu kan kita harus lihat benar gitu. ya, Apakah orang ini memang salah? Apakah orang ini memang patut dikasihani? mhm, Jadi kita mengembangkan empati. Jadi kita semakin terampil ya, untuk melihat situasinya, bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, itu kan kebijak kita semakin bijak, kita sudah naik kelas lah ya, hitungannya. Kalau kita bisa evaluasi, kita bisa mengintrospeksi diri. Jadi ada positifnya masalah itu terjadi untuk memberikan pembelajaran, memberikan makna dalam kehidupan kita gitu. ya, ya. Makanya dalam sebuah hubungan keluarga sering terjadi seperti itu ya. Mm-mm. Walaupun memang sebagian mungkin kandas di tengah jalan, tetapi apa namanya, sebagian mungkin berhasil mempertahankan, tetapi ini tidak dalam konteks salah atau benar, memang kondisinya Mm-mm. seperti itu. Jadi kita jangan ngomong kamu kok kamu sekarang berubah sih? Loh, kita hidup itu dinamika. Ya, Kita hidup di situasi berbeda, di zaman yang berbeda, di lingkungan yang berbeda gitu kan. Kita pindah kota itu masalah berbeda, ya. masalah gitu kan. Kita beda generasi. Kenapa Ya, kamu berubah? Nah, sekarang kita harus ngikuti zaman. Kalau nggak gitu kita nggak bisa didik anak dengan benar. ya, Kalau aku masih seperti yang dulu, aku nggak bisa didik anakmu dengan benar, misalnya seperti ya, itu gitu kan. Jadi kita harus terima dinamisasi perubahan perkembangan zaman yang seperti ini, sehingga jadi kita juga harus tambah pinter nih. Makanya saya nggak pernah habis-habisnya, ayo kita terus belajar bagaimana kita bisa mengelola emosi kita sehingga tetap berada dalam tracknya gitu kan, ya. seperti itu. Ini ada pertanyaan, Bunda, apakah ada latihan atau teknik spesifik yang dapat membantu seseorang dalam proses belajar memaafkan itu? Tekniknya, ketika kita mengelola emosi, tentunya kita tahu sebenarnya diri kita ini seperti apa. Ini kan ngomongin diri ya. Ya, Diri kita ini seperti apa. Pada saat itu terjadi, kondisinya seperti apa. Gitu. Benar nggak? Jadi kita benar-benar self talk tadi. oke, Gitu ya. Benar nggak apa yang sudah aku lakukan? Jadi kita mengevaluasi. Kalau misalnya itu salah, apa nih yang harus aku lakukan? Memaafkan tadi kan, memaafkan dan dimaafkan gitu. Yang salah saya apa sana gitu ya, kan, jadinya seperti itu. Nah, itu proses pembelajaran yang terus harus terjadi di kita gitu kan. Nah, seringkali untuk tidur yang berkualitas itu ketika kita mau menutup mata untuk tidur, itu tentunya yang dianjurkan sekarang adalah memaafkan semuanya yang oke, terjadi. Memaafkan kesalahan orang dan semoga kita dimaafkan juga oleh orang lain. Sehingga kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Takutnya kalau kita belum masih berada dalam situasi itu, kita tidur jadi nggak tenang, jadi nggak berkualitas, sehingga besoknya kita bangun badan capek, otaknya juga capek, sehingga tidak menghasilkan kualitas hidup yang optimal seperti itu. Jadi memang kita harus terus belajar yang seperti itu gitu kan. Bagaimana proses memaafkan dan dimaafkan itu harus terus terjadi ya, sehingga kita tidak membawa beban energi negatif gitu. ya. Kalau mendengarkan jawaban ini, saya jadi tiba-tiba mikir, kalau gitu memang sering ada orang bilang kalau kita mau maafin orang lain, maafin diri kita sendiri Iya, dulu. iya. Iya kan, karena kan dalam keseharian itu tentu ada banyak perjalanan yang kita hadapin gitu. Kalau Ya, kita belum bisa memaafkan diri kita dulu, yang maafkan diri kita gini, oh iya ya, eh, memberikan memberikan rentang, memberikan range supaya kita bisa, oh, nggak apa-apa lah, aku hari ini berbuat salah karena aku tadi capek misalnya ya, 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 atau hari ini aku lelah, aku hari ini puasa sehingga aku harus menahan diriku. Jadi yang seperti ya, itu gitu kan. Jadi kita memaafkan diri kita karena melakukan atau mengalami peristiwa itu sehingga ya, bisa terima badannya juga. Dan jangan lupa berterima kasih. Terima kasih badanku karena pada hari ini engkau sudah bisa menemani diriku
untuk menjalani kehidupan ini gitu Ya, kan. Seperti itu. jadi kalau dalam kasus ini misalnya seorang istri merasa nggak bisa tidur, merasa bersalah terus Mm-mm. karena mungkin ada sesuatu yang dia rasa ini aku mengecewakan suami atau Mm-mm. mengecewakan pasangan. Tetapi dalam proses Nah, kalau itulah kita sama suami, ya kita minta minta maaf dulu, maafnya. Oke, ya kan. ya. Baru ketika mau tidur kita, ya nggak apa-apa lah hari ini terjadi karena mungkin anak rewel, anak Mhm. apa, sehingga aku tidak bisa meladeni suamiku dengan sepenuh Ya, hati gitu kan, ya. seperti itu. Nah, ada pertanyaan juga ini, apakah memaafkan memerlukan penghapusan konsekuensi dari tindakan yang menyakiti? Ya tentunya enggak. Oke. Itu proses yang berbeda. Konsekuensi itu berhubungan dengan tanggung jawab ya. Karena misalnya orang bersalah ada sanksinya, itu harus Ya. dilaksanain. Tapi aku maafin, Oke. gitu ya. Tapi sanksi itu harus kamu kerjakan. Ya. Jadi nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi proses memaafkan sama kayak tadi, memaafkan dan melupakan. Ya. Yang ini memaafkan dan sanksi dan Mhm. konsekuensi. Nah itu juga nggak ada hubungannya. Jadi maafin ada. Itu adalah proses mental yang memaafkan itu. Ya. Sedangkan sanksi adalah proses perilaku yang harus dikerjakan. Mhm. Berhubungan dengan hukuman, dengan sanksi, dengan tindakan gitu. Jadi prosesnya beda. Satunya proses mental, satunya proses perilaku. Ya. Gitu. Saya jadi ingat sebuah kasus di pengadilan, seorang bapak memaafkan terdakwanya yang Iya. telah membunuh anaknya, Iya. tetapi dia memberikan maaf gitu. Walaupun proses hukum tetap berjalan, tapi konsep pemaafan itu ya dia gunakan untuk supaya dia bisa tetap menjalani hidup dan dia bisa memberikan ya penyembuhan bagi dirinya Iya. sendiri. Soalnya kalau ngomongin seandainya nggak akan terjadi seandainya itu. Jadi jangan memikirkan seandainya. Jadi kita terima ini ketentuan dari Tuhan gitu ya. Kalau yang kita ngomongin tadi itu hanya kamu yang menjadi tangan Tuhan untuk membuat anak saya tidak berada di sisiku lagi. Seperti itu kan gitu. Jadi kita mikir bahwa ini memang sudah jalannya seperti itu. Memang dia itu orangnya yang dipilih untuk membuat orang lain tidak bernyawa gitu. Jadi aku maafkan kamu untuk mengurangi beban tadi. Kalau nggak gitu dia akan menangis terus. Kenapa kok anakku meninggal? Seandainya ini kan dia sudah sekolah, umurnya sudah segini, nggak ada habisnya dan dia nggak bisa maju ke depan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang harus ada proses spiritual tadi. Jadi ketika kita relaksasi, ketika kita mengambil nafas dalam dan mengeluarkannya, kita patut bersyukur bahwa ini sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh Tuhan bahwa ini harus terjadi. Itu akan lebih menenangkan jiwa gitu kan. Ketika kita kembali ke spiritual, itu tentunya lebih mudah orang itu untuk bisa menerima keadaan gitu. Kalau dia hanya seandainya begini, nggak ada habisnya dan itu semakin membuat luka di dalam hati gitu. Ya. Ada yang bertanya, gimana caranya kita dapat membantu orang lain untuk memaafkan? Kalau kita mau membantu, tentunya kita mau mendengarkan keluh kesahnya. Oke. Ya. Ketika kita sudah duduk, kita tahu bahwa kita itu mensupport dia gitu. Nah, ketika dia tahu, ketika dia percaya bahwa kita mensupport dia, tentunya ada kepercayaan. Nah, kalau kita sudah percaya, kita bisa memberikan wacana. Ini loh, kamu nih kayak gini. Kan kita harus bisa melihat dari sisi yang benar, sisi yang bijak gitu ya. Tidak memihak gitu kan. Terus kita tidak mengintimidasi segala perilakunya. Kamu berperilaku, kamu harusnya begini, nah, itu nggak boleh gitu kan. Jadi memang diperlukan teknik-teknik khusus supaya kita bisa menjadi teman pendamping dia, menenangkan dia sehingga dia sebenarnya bisa berpikir sendiri. Kalau misalnya dia nggak berpikir, dia belum mampu berpikir, kita memberikan alternatif wacana-wacana sehingga dia bisa terbuka pikirannya dan nanti dia akan bisa memilih yang sebenarnya sesuai itu seperti apa, karena nggak semua orang punya satu pikiran kan gitu. Jadi kita kan, kamu kalau begini jadinya begini, kalau kamu begini jadinya begini ya. Itu kan kita menjadi caregiver yang baik untuk seseorang yang
Kalau kita mendengarkan aja setidaknya itu sudah menjadi jalan keluar. Dia bisa mengeluarkan emosinya gitu kan. Dia sudah mengeluarkan apa isi pikirannya sehingga keputusasaan itu kita bisa menolongnya. Kalau orang sudah merasa dia tidak punya teman, nah itu gawat itu sudah gitu kan. Jadi stres, tidak ada penyaluran emosinya, nggak ada teman untuk diajak bicara, itu salah satu eh, orang bertindak menuju ke arah inginan bunuh diri gitu kan, seperti itu gitu. Jadi memang itu yang ditakutkan seperti itu. Apakah ada penelitian atau teori psikologis yang menggambarkan atau mendukung pentingnya memaafkan? Jadi kalau kita mau ngomongin teori, banyak banget teori gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin forgiveness teori, tentunya ini bagaimana mengurangi rasa sakit yang terjadi atas suatu peristiwa dan mengembalikan lagi komunikasi interpersonal. Jadi kalau kita ngomongin, kan pasti ada pelaku, nah yang kayak gitu tuh, rasa sakit yang ditimbulkan itu akan kita kurangi dengan adanya forgiveness tadi. Kalau kita ngomongin dari psikologi positif, tentunya kita mengurangi yang negatif-negatif. Kalau bisa menghilangkan yang negatif, kita mengambil keputusan, mengambil pemikiran yang positif sehingga kita menjadi lebih baik. Atau ada lagi teori yang misalnya ada memperbaiki proses komunikasi, prosesnya yang diperbaiki gitu ya, untuk kedepannya. Jadi kita sudah tahu ada yang salah di masa lalu, kita harus memperbaiki lagi untuk di masa depan, atau jika ada masalah itu datang kita sudah tahu. Atau ada proses teori coping, di mana bagaimana sih sebenarnya bertindak dengan punya masa lalu yang kayak begitu, nanti di depannya ketika kita bertindak kita sudah tahu caranya bertindak. Atau ada resiliensi teori, bahwa kalau misalnya kayak gitu aku harus mengambil keputusan ini, bagaimana aku bertahan, bagaimana kemampuan diriku untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri. Banyak banget teorinya seperti itu. Ya, yang terakhir nih, kita udah nggak sadar sudah hampir lebih dari 40 menit ngobrol ini. Bagaimana cara membedakan Bunda antara memaafkan dan memberi izin bagi perilaku yang merugikan? Memberi izin, tentunya kalau sudah perilaku yang merugikan itu tidak diizinkan ya, gitu kan. Kalau untuk memaafkan ya pasti dimaafkan gitu. Tapi ketika, apalagi kalau sudah perilaku negatif, memberi izin, perilaku itu akan berulang terus dan kita akan jadi korbannya terus gitu. Aku maafin dirimu tapi aku tidak mau berhubungan lagi dengan perilakumu. Karena kita nggak mungkin merubah seseorang, yang bisa kita rubah adalah diri kita. Ketika kita nggak bisa merubah seseorang, ya kita jangan ada di dalamnya. Kita maafkan orangnya, tapi kita harus pergi jauh dari situasi itu yang paling penting gitu kan. Kita jangan berada dalam situasi negatif, kita harus keluar dari situ. Ya, mungkin kalau misalnya kayak guru gitu ya, kadang-kadang perilaku muridnya gitu menyakiti hati gitu, itu posisinya gimana tuh? Jadi dia tetap akan memaafkan perilakunya, tetapi bahwa disiplin itu tetap harus ditegakkan. Tapi kan ya kalau di situasi yang sekarang itu kan beda. Kalau dulu kita dipukul dengan penggaris di tangan masih boleh. Iya enggak? Tapi sekarang itu bisa jadi KDRT di sekolah dan itu bisa masalah hukum jadinya gitu kan. Jadi memang benar-benar harus menyesuaikan. Sebenarnya itu kebutuhannya sekarang kita ada kalau berhubungan dengan sekolahan ada psikolog pendidikan, bukan hanya guru BP. Karena kalau sudah mengarah ke tindakan yang seperti itu dibutuhkan psikolog, karena dibutuhkan pendamping yang benar untuk bisa meneruskan apakah perilaku murid itu ada hubungannya dengan orang tua. Itu masalahnya jadi panjang banget. Kalau itu masalah gurunya, nah ini harus ada pendidikan khusus lagi buat guru-guru, bahwa ayo kita mengajar dengan hati di zaman yang sekarang gitu kan. Kita kalau misalnya gurunya juga sudah eranya di umur saya gitu kan, tentunya berbeda banget yang di sekarang. Bagaimana kita terus harus belajar untuk bisa memahami, kita beradaptasi dengan pola perilaku anak-anak zaman sekarang gitu.
Ya, oke Bunda, sebagai closing statement, kesimpulan tentang jadi apa itu sebenarnya konsep memaafkan dan seberapa kuat itu akan memberikan kesehatan mental bagi kita. Jadi ayo kita memaafkan karena kita akan meletakkan energi negatif. Kalau kita mau positif terus, ayo kita memaafkan. Jangan sampai itu memberatkan kita untuk maju ke depannya Yeah. gitu kan. Jadi di situasi Ramadan ini yang besok 1 Syawal, besok Lebaran, semua kita maafkan, sampai hal yang terkecil kita maafkan supaya kita terlahir menjadi manusia yang baru lagi. Oke. Gitu. Ya, Bunda Ira, kita tahu bahwa mungkin di antara teman-teman atau sahabat Thompson ini mungkin ingin untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu. Jadi teman-teman di Diamet ini bisa dihubungi ya apabila Bisa. teman-teman Jadi ingin kalau pengen ngobrol tentunya harus konsultasi. ada reservasi dulu di 0812 0812 4646 4646 0447. 0447 ya. Nah, nanti kita letaknya di Jalan Pemuda 3 nomor 16A Renon Denpasar. Oke, jadi sahabat Thompson, kalau sahabat Thompson ingin berkonsultasi atau membahas tadi masalah-masalah yang masih Mengganjal di hati. mengganjal di hati dan kemudian masih ada rasa marah sehingga sulit memaafkan, butuh untuk bertemu dengan yang profesional ya gitu untuk bisa memberikan masukan, silahkan melakukan reservasi dulu di 0812 4646 0447 di Diamet Praktek Bersama. Bunda Ira, terima kasih Sama-sama. sudah Maaf ngobrol-ngobrolnya. lahir batin. Untuk sahabat Thompson yang merayakan Lebaran, kami berdua menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga semua dalam keadaan sehat bersama keluarga ya. Saya Patrick Yunathan pamit, kita jumpa lagi.